Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisandro Indesari dari kelas 6 SIF 4 Malam, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Malam kali ini saya akan menjelaskan tentang teori efisiensi pasar. Nah, teori efisiensi pasar sekuritas memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menarik. Nah, harga mencerminkan fully reflect pengetahuan dan informasi untuk investor. Efisiensi pasar sekuritas mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Nah, efisiensi ini berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar, yang dijelaskan oleh Rohma pada tahun 2017. Efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi, atau disebut dengan informationally efficient market. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan, atau dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan yang dijelaskan oleh Chandra pada tahun 2006. Nah, sesungguhnya teori efisiensi pasar ini digambarkan sebagai suatu keadaan kompetisi dengan sumber informasi lain seperti berita-berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Pasar dikatakan efisien apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Nah, dalam hal ini informasi yang tersedia bisa meliputi informasi masa lalu, informasi masa saat ini, dan informasi yang bersifat pendapat atau opini. Kemudian Fama, Fisher, Johnson, and Rowe pada tahun 2008 menyajikan 3 macam bentuk efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi yang sekarang sedang dipublikasikan, dan informasi private sebagai berikut ini. Pertama, ada efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form, yaitu pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Nah, kemudian informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara ini lemah berkaitan dengan teori langkah acak random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai yang sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga yang sekarang. Nah, ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Kemudian ada efisiensi pasar berbentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan atau fully reflect semua informasi yang dipublikasikan atau all publicly available information, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut ini. Yang pertama, ada informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. Nah, informasi ini umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten atau corporate event. Contoh dari informasi yang dipublikasikannya, misalnya pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengembangan produk baru, merger dan akuisisi, pengumuman perubahan metode akuntansi, dan pengumuman pergantian pemimpin perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Yang kedua, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa peraturan pemerintahan atau peraturan regulator yang hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Nah, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau aturan dari regulator yang berdampak kepada semua perusahaan emiten. Nah, contoh dari regulasi ini adalah peraturan akuntansi untuk menyatukan laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. Nah, regulasi ini akan mempunyai dampak ke harga sekuritas tidak hanya untuk sebuah perusahaan saja atau perusahaan-perusahaan di suatu industri, tetapi mungkin berdampak langsung pada semua perusahaan. Nah, yang ketiga, ada efisiensi pasar dalam bentuk kuat atau strong form, yaitu pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan atau fully reflect semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang private,
Jika pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terkait dalam sekuritas efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return karena mempunyai informasi privat. Tujuan dari Fama et al. Pada tahun 2008 ini membedakan ketiga macam bentuk dasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Nah, ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam melakukan sebuah investasi, resiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan resiko-resiko berinvestasi, namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Nah, efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas. Efisiensi pasar sangat berperan sebagai informasi bagi seorang investor yang akan melakukan informasi agar bisa mengurangi risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.